Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait lingkaran, atau lebih tepatnya adalah keliling dan luas lingkaran nih. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian coba lihat gambar ini dulu aja deh. Ini merupakan gambar pi. Dulu bangsa Yunani bilang bahwa pi ini merupakan bilangan magic. Loh kenapa? Iya, jadi tuh gini ceritanya. Pada zaman dahulu, mereka ketika membandingkan keliling lingkaran dengan diameternya menemukan nilai yang konstan sebesar 3,14 dan seterusnya nih. Nah, nilai konstan tersebutlah yang didefinisikan sebagai pi. Di video kali ini, kita akan menggunakan konsep bilangan pi ini untuk menentukan keliling dan juga luas. Oke, kita bahas dari yang namanya keliling dulu aja kali ya. Apa itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran merupakan panjang tepi lingkaran. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Bayangin aja ada suatu roda di mana bagian tepi lingkarannya kita lihatkan dengan tali warna merah. Kemudian ketika dia bergerak, maka tali tersebut akan jatuh. Nah, ketika semuanya terlepas, panjang tali warna merah ini itu tuh merupakan keliling lingkarannya gitu. Ini merupakan cara sederhana untuk menentukan keliling lingkaran. Kalau kita balik ke definisi pi tadi, nilai pi kan adalah rasio atau perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkarannya. Berarti dari formula ini kalau yang ditanya adalah keliling lingkaran, nilainya adalah pi dikalikan dengan diameternya. Atau secara matematis yaitu pi dikalikan dengan d, di mana pi merupakan nilai dengan 3,14 atau 22/7 dan d adalah diameternya. Contoh, roda sepeda Andi memiliki jari-jari yaitu 0,5 meter. Saat Andi mengendarai sepeda, rodanya itu berputar sebanyak 100 kali putaran. Yang ditanya adalah berapakah jarak tempuhnya nih? Oke, diketahui bahwa jari-jarinya adalah 0,5 m. Kemudian banyaknya putaran adalah 100 kali. Yang ditanya yaitu jarak tempuhnya yang kita simbolkan dengan X nih. Kita tahu ya bahwa satu kali putaran itu tuh nilainya dengan satu keliling lingkaran ya pada sepeda ini. Memang berapa tuh nilai keliling lingkarannya? Nilai keliling lingkaran itu kan pi dikalikan dengan d. Yang namanya diameter itu nilainya adalah 2 kali lipat jari-jarinya. Berarti pi dikali dengan 2r. Pi-nya 3,14 dikali 2 dikali r-nya yaitu 0,5. Berapa? Nilainya adalah 3,14 meter. Artinya roda ini ketika berputar sebanyak satu kali putaran, dia tuh menempuh jarak 3,14 meter. Nah, kalau banyaknya 100 putaran, gimana caranya? Yaitu totalin aja X sama dengan N dikali dengan keliling lingkarannya. Nilai N-nya kan 100 kali ya, 100 dikali 3,14 berapa? Yaitu 314 meter. Artinya Andi ini menempuh jarak yaitu 314 meter. Dengan banyak putarannya adalah 100 kali putaran gitu. Oke, jadi ini merupakan konsep terkait keliling lingkaran nih. Nah, konsep ini kalau kita kaitkan dengan panjang busur, ada nih kaitannya. Terutama hubungan antara sudut dengan panjang busurnya. Kita tahu nih bahwa semakin besar sudut lingkarannya, berarti kan semakin panjang nih busur lingkarannya. Maka kita bisa tuliskan secara otomatis yaitu X sebanding dengan tetanya sebagai sudut. Kemudian yang kedua, semakin panjang jari-jari lingkarannya, berarti kan lingkaran semakin besar. Dan semakin panjang juga nih busurnya ditempuhnya. Maka nilai X-nya yaitu sebanding dengan R. Kalau kita simpulkan, maka diperoleh yaitu X sama dengan theta dikalikan dengan R. Yang menjadi catatan adalah bahwa nilai theta di sini itu tuh harus dalam satuan radian. Di mana 360 derajat itu nilainya adalah 2 pi radian. Untuk lebih jelasnya, coba yuk kita masuk ke contoh soal. Suatu lingkaran memiliki jari-jari 1 meter. Jika sudut lingkaran adalah 60 derajat, yang ditanya adalah berapakah panjang busurnya nih?
Oke. Jadi gini, yang pertama kita perlu lakukan adalah kita perlu ubah terlebih dahulu satuan derajat menjadi satuan radian. Gimana caranya? Kita bisa gunakan yang namanya konsep perbandingan, yaitu theta aksen sebagai sudut radiannya dibagi dengan sudut derajat itu 60 derajat sama dengan 2 pi dibagi dengan 360 derajat. Nilai theta aksennya berapa? Yaitu 2 pi dibagi dengan 360 derajat dikali 60 derajat adalah pi per 3 radian. Oke, ini merupakan sudut dalam nilai radiannya. Dari nilai ini kita bisa masukkan ke formula panjang busurnya yaitu X sama dengan theta aksen dikalikan dengan R. Pi per 3 dikali R ini kan 1 ya. Pi per 3 dikali 1 ya pi per 3. Nilai pi kan sekitar 3,14. 3,14 dibagi 3 berapa? Yaitu sekitar 1,05 meter nih. Oke, ini merupakan nilai X-nya yaitu sekitar 1,05 meter. Berikutnya yaitu kita akan ngebahas yang namanya luas lingkaran. Apa itu luas lingkaran? Yang namanya luas itu merupakan area atau luasan area di dalam lingkarannya gitu. Gambarannya itu kurang lebih kayak gini nih, yaitu area inilah yang dikenal sebagai luas lingkarannya. Nah, sekarang coba deh kalian bedah lingkaran ini. Kayak gini. Maka akan diperoleh layaknya segitiga nggak sih? Luas segitiga itu apa? Itu kan setengah dikali alas dikali tinggi. Di sini alasnya adalah keliling dari lingkarannya yaitu 2 pi r. Tingginya adalah jari-jari lingkarannya yaitu r. Kalau kita hitung luas segitiganya berarti kan setengah dikali alas dikali tinggi yaitu setengah dikali 2 pi r dikali r. Nilainya yaitu pi r kuadrat. Nah, dengan demikian berarti luas lingkaran juga merupakan nilainya adalah pi r kuadrat ya. Ini merupakan formula luas lingkaran. Contoh, suatu lingkaran dengan jari-jari 1 meter yang ditanya adalah berapakah luas lingkaran tersebut. Diketahui bahwa R-nya adalah 1 meter dan yang ditanya yaitu luas lingkarannya. Kita jawab ya, luas lingkaran kan yaitu pi dikalikan R kuadrat. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 3,14 dikali 1, nilainya adalah 3,14 meter persegi nih. Oke, ini merupakan luas lingkarannya. Dan materi yang terakhir yaitu hubungan antara sudut dengan luas juringnya. Kalian tahu kan yang namanya juring? Iya, sekarang tuh gini, kita pengen tahu luas juringnya, gimana caranya? Ya, kita bisa analisis nih bahwa semakin besar sudutnya, maka semakin luas juringnya kan? Berarti kalau kita gunakan perbandingan, yaitu luas juring dibagi dengan sudutnya sama dengan luas lingkaran penuh dikalikan dengan sudut penuhnya. Maka luas juringnya yaitu L aksen sama dengan luas lingkaran full dibagi dengan sudut full dikalikan dengan sudut juringnya. Kalau kita masukkan nilainya kan berarti pi r kuadrat dibagi dengan 2 pi dikali dengan theta aksen. Maka diperoleh luas juringnya yaitu setengah dikali theta aksen dikalikan dengan r kuadrat nih. Oke, jadi ini merupakan formula terkait hubungan antara sudut dengan luas juringnya. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!